Selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan mata pelajaran PPKN. Anak-anak ibu, kali ini kita belajar mengenai kerja kelompok serta peran anggota sekolah. Nah, mohon disimak penjelasan ibu guru ya, Nak. Pernahkah kamu melakukan kerja kelompok di sekolah? Nah, pasti anak-anak ibu pernah melakukan kerja kelompok di sekolah waktu kelas 2, bahkan kelas 1 kalau ada. Nah, anak-anak ibu kalau kerja kelompok itu apakah semakin mudah selesai atau pekerjaan semakin lama selesai? Iya, pekerjaan akan mudah selesai jika kita kerja kelompok. Nah, bekerja kelompok dilakukan secara berkelompok. Tidak ada yang kerja dengan sendirinya atau kerja dengan masing-masing. Nah, itu namanya tidak kerja kelompok ya. Nah, kerja kelompok ini pembagian perannya harus dilakukan secara adil. Setiap anggota kelompok diberikan peran yang berbeda-beda sesuai kemampuannya. Ada perannya untuk sebagai notulen atau penulis. Ada kerjanya untuk sebagai pembicara dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam kerja kelompok adalah kebersamaannya. Nah, pada saat kerja kelompok kita juga harus menghindari sikap egois. Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Nah, kalau kerja kelompok kita mementingkan kelompok kita ya nak ya, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu dalam kerja kelompok ya. Dalam kerja kelompok, agar kerja kelompok dapat berjalan dengan baik dan lancar, setiap anggota kelompok itu juga harus bisa bersikap rukun. Nah, rukun artinya tidak boleh berkelahi ya kan? Dan disiplin. Maksudnya jikalau kita bekerja tidak ada yang bermain-main, itu namanya disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu berani untuk menyelesaikan apa yang telah dipercayakan untuk diselesaikan. Dan saling menghargai adalah kunci utamanya, yaitu menghargai pendapat setiap anggota kelompok ya nak ya. Nah, di kerja kelompok pasti memiliki perannya masing-masing kan, seperti yang ibu katakan tadi. Ya, peran masing-masing dalam anggota kelompok itu penting. Jadi perlu pada saat kerja kelompok melaksanakan perannya masing-masing. Jika tidak melaksanakan perannya masing-masing, salah satu anggota kelompok ini akan berdampak kepada kerja kelompok dan anggota kelompok lainnya. Nah, pembagian peran juga ada pada lingkungan sekitar kita seperti lingkungan umum dan di lingkungan sekolah serta tempat-tempat lainnya. Nah, di lingkungan sekolah juga memiliki peran masing-masing. Anak-anak ibu tahu pasti masing-masing warga sekolah. Nah, masing-masing warga sekolah itu antara lain kepala sekolah, pendidik, peserta didik, administrasi sekolah, serta penjaga sekolah. Nah, kepala sekolah sudah pastinya suster, pendidik yaitu guru yang bertugas untuk mendidik. Peserta didik adalah siswa yaitu kamu semua, anak-anak ibu. Administrasi sekolah yaitu seperti TU, Ibu Simamora, terus Ibu Epa, Pak Joy. Nah, dan penjaga sekolah seperti Ibu Samosir serta Pak Nadea serta Satpam kita. Nah, anak-anak ibu, anggota sekolah ini atau warga sekolah ini memiliki perannya masing-masing. Seandainya anggota sekolah ini tidak melakukan perannya masing-masing, akan
terjadi ketidakseimbangan dalam pekerjaan. Seperti halnya anak-anak ibu, yaitu peserta didik, jika tidak ada atau tidak datang ke sekolah, maka pendidik juga tidak bisa melakukan tugasnya. Nah, seperti itu juga dengan yang lainnya, karena yang lainnya juga berkesinambungan, ya Nak ya. Nah, sebagai contoh, di sekolah guru berperan sebagai pengajar. Guru mengajarkan ilmu kepada para siswa sebagai bekal untuk mencapai cita-cita peserta didik atau siswa yang ada di sekolah. Nah, anak-anak ibu, pada pembagian peran harus dilakukan di lingkungan sekitar kita. Pembagian peran sangat penting untuk mewujudkan tujuan bersama. Saat di sekolah, setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Jika ada warga sekolah yang tidak mau menjalankan peran yang dimilikinya, akan berpengaruh kepada peran yang lainnya, seperti yang Ibu katakan tadi ya Nak ya. Dan untuk kesimpulan pada hari ini, latihlah dirimu untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab akan menentukan kualitas hidupmu. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita cukup sekian, dan untuk latihan soalnya kamu kerjakan di rumah pada halaman 79 tema 3 bagian A PPKN ya Nak ya, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Di buku tulisnya ditulis soal lalu jawab seperti contohnya seperti ini. Misalnya yang benar itu adalah A membuat gaduh, seperti itu ya Nak ya, ditulis ya. Jangan cuma membuat gaduhnya saja, tapi dibuat A membuat gaduh contohnya. Nah, contohnya yang C yang benar. Sudah ditulis soalnya kan, nomor 1 bla 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 bla, lalu jawab. C mendengarkan dengan baik. Seperti itu ya Nak ya. Jangan cuma kata-kata optionnya saja, optionnya juga harus dibuat. Oke anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu juga dapat melakukannya di rumah. Oke anak-anak ibu, tetap semangat dan salam jumpa untuk kita semua.